السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saat ini kita tengah melalui bulan Ramadan. Ini merupakan bulan yang di dalamnya tercipta satu suasana kerohanian, dan suasana ini seharusnya tercipta di dalam jemaat orang-orang beriman. Di bulan ini, seiring dengan pelaksanaan puasa, timbul juga satu perhatian yang lebih terhadap ibadah-ibadah, dan memang seyogianya demikian. Lebih banyak perhatian diberikan untuk membaca dan mendengarkan Al-Quran, dan jika ingin meraih limpahan keberkatan hakiki puasa, maka lebih banyak perhatian harus diberikan untuk membaca dan mendengarkan Al-Quran bersamaan dengan ibadah. Dan Ramadan memiliki hubungan khusus dengan Al-Quran, dan Al-Quran dengan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk, dan terdapat tanda-tanda ilahi juga. Beberapa hadis yang terpercaya juga mengatakan bahwa wahyu pertama turun kepada Nabi SAW pada tanggal 24 Ramadan. Demikian pula setiap tahun bersama Nabi Suci SAW, Hadrat Jibril alaihissalam biasa menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan putaran ini diselesaikan 2 kali dalam setahun terakhir. Alhasil, Al-Quran memiliki keutamaan khusus dengan Ramadan. Oleh karena itu, kita juga harus memberikan perhatian khusus selama bulan ini untuk membaca dan mendengarkan Al-Quran dan membaca tafsirnya. Program dalam hal ini ditayangkan di MTA serta Daras, jadi ini harus disaksikan. Jika kita membaca Al-Quran beserta terjemahannya, kemudian membaca dan mendengarkan tafsirnya, kita dapat benar-benar memahami hukum-hukum yang disebutkan di dalamnya, menerapkannya dalam kehidupan kita, membentuk kehidupan kita sesuai dengan ajaran Al-Quran, dan menjadi penerima karunia Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jika kita ingin mencapai berkah Ramadan yang sebenarnya, kita harus memberikan perhatian khusus pada pembacaan Al-Quran. Seseorang juga harus mendengarkan daras-daras yang disampaikan di masjid-masjid. Di era ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang pentingnya Al-Quran, keutamaannya, dan dalil-dalilnya yang jelas. Untuk beberapa waktu, saya telah menyampaikan khutbah berkenaan dengan hal ini dengan merujuk dari tulisan-tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Oleh karena itu,
seseorang harus mendengarkannya secara teratur, membacanya dan merenungkannya untuk mengembangkan pemahaman yang benar tentangnya. Hari ini saya juga akan menyajikan beberapa kutipan dari tulisan Hadrat Masih Maud salam dalam menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan hukum yang kekal dan abadi. Hadrat Aqdas Masih Maud salam menyatakan, kebijaksanaan dan hukum Allah Ta'ala terdiri dari dua jenis. Ada yang abadi, sementara yang lainnya diturunkan atas dasar kebutuhan yang bersifat sementara. Meskipun masih memiliki keabadian dalamnya, meskipun atas dasar kebutuhan sementara, namun mereka tetap abadi. Namun sifatnya masih sementara. Misalnya, perintah salat dan puasa berbeda tergantung pada apakah seseorang sedang dalam perjalanan atau berada di suatu tempat, yaitu ketika bepergian, seseorang diizinkan untuk menjamak salat dan mengqasarnya, sedangkan dalam keadaan normal harus dilakukan secara penuh. Demikian pula, wajib berpuasa dalam keadaan normal saat tidak dalam perjalanan bagi semua orang yang sehat. Misalnya, perintah lain bagi wanita untuk memakai penutup kepala saat bepergian. Ini adalah perintah bagi wanita dalam keadaan tertentu dan tidak perlu memakai penutup kepala saat mereka berada di rumah. Perintah tentang jilbab adalah ketika mereka berada di luar rumah. Selain itu, ada juga masalah dari siapa wanita harus diselubungi. Hadrat Masih Maud salam kemudian bersabda sambil membandingkan perintah-perintah Taurat dan Injil, ini bersifat sementara dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan hukum dan kitab yang dibawa oleh Nabi SAW, kitab dan hukumnya abadi. Oleh karena itu, apapun yang telah disebutkan di dalamnya adalah sempurna dan lengkap. Al-Quran adalah hukum abadi. Jika Al-Quran tidak diturunkan, maka Taurat dan Injil pun akan dibatalkan, karena keduanya tidak kekal dan abadi. Oleh karena itu, pentingnya Al-Quran adalah bahwa petunjuknya sejalan dengan segala keadaan, memiliki ajaran yang sempurna, dan untuk sepanjang masa. Kritikus banyak melontarkan tuduhan, misalnya mengenai pardah. Mereka mengatakan bahwa pardah tidak diwajibkan di zaman sekarang, dan terkadang para remaja putri kita sendiri juga terpengaruh oleh ucapan mereka. Namun para pengkritik ini sendiri menerima fakta, dan banyak artikel telah ditulis dalam hal ini. Organisasi perempuan sekarang mulai mengangkat suara dalam hal ini, dan bahkan kadang-kadang dimuat dalam berita bahwa percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kerugian besar. Sekarang, orang sudah mulai memikirkan kembali tentang aturan pemisahan antara keduanya. Kemudian, dalam menyampaikan tentang tujuan kedatangannya dan Al-Quran sebagai hukum abadi, Hadrat Masih Maud salam menyatakan, dengarkan baik-baik bahwa tujuan akhir atau tujuan kedatanganku yaitu untuk menghidupkan kembali dan menegaskan kembali Islam. Ini tidak boleh diartikan bahwa saya membawa hukum baru atau syariat atau perintah baru atau kitab baru akan diturunkan. Tidak sama sekali. Jika seseorang berpikir demikian, maka saya menganggap mereka sangat sesat dan tidak beriman. Biarlah jelas bahwa kenabian dan syariah telah mencapai kesempurnaan total dan mutlaknya dalam pribadi Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ada hukum ilahi yang baru. Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan sempurna. Al-Quran tidak mengalami perubahan apapun, bahkan tidak satu titik atau tanda. Namun demikian, juga benar bahwa berkah dan karunia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dan pahala dari ajaran dan petunjuk Al-Quran tidak ada habisnya. Mereka selalu ada di setiap zaman, selalu segar dalam kemurniannya yang segar, untuk membuktikan limpahan pahala dan berkah inilah Tuhan yang Maha Kuasa telah menunjuk saya. Artinya, tidak semua orang bisa memahami Al-Quran. Beberapa hal membutuhkan penjelasan, dan untuk menyediakan hal ini Allah yang Maha Kuasa mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam di akhir zaman ini, seperti yang telah beliau nyatakan. Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian bersabda, Al-Quran suci merupakan mukjizat yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Tidak ada yang serupa sebelumnya, juga tidak akan ditemukan yang serupa. Pintu keberkatannya selalu terbuka, dan itu terang dan nyata di setiap zaman, seperti pada masa Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga harus diingat bahwa ucapan setiap orang sesuai dengan tekadnya yang tinggi. Semakin tinggi semangat dan tekad serta tujuan pembicara, demikian pula halnya dengan ucapannya. Wahyu ilahi juga mengikuti aturan yang sama seperti Allah yang Maha Kuasa berbicara dengan orang biasa sesuai dengan pengetahuan mereka. Demikian pula, wahyu Allah, yakni Al-Quran, memiliki standarnya sendiri. Semakin tinggi tekad orang yang menerima wahyu ilahi, semakin tinggi pula standar ketinggian wahyunya. Di sini juga harus diingat bahwa ada tingkatan wahyu yang berbeda-beda. Pesan Allah Ta'ala pun memiliki standar yang berbeda-beda. Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian menyatakan, karena lingkup kebulatan hati, kapasitas, dan tekad Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luas, wahyu yang datang kepada beliau pun memiliki derajat yang sama tingginya. Tidak ada orang lain yang akan mencapai tingkat tekad dan keberanian yang sama. Hadrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya menyatakan, ruang lingkup ajaran Al-Quran sangat luas. Itu akan tetap menjadi hukum yang tidak berubah sampai hari kiamat dan ditujukan untuk setiap bangsa dan setiap waktu. Demikian Allah Ta'ala berfirman, wa im min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tiada suatu benda pun melainkan pada kami ada khazanah-khazanahnya yang tak terbatas, dan tidaklah kami menurunkannya melainkan dalam ukuran yang tertentu. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan, Injil sangat dibutuhkan sehingga ringkasan perjanjian baru dapat diberikan dalam satu halaman. Tetapi kebutuhan akan Al-Quran adalah untuk reformasi sepanjang masa, untuk mereformasi setiap zaman. Tujuan Al-Quran adalah untuk mengubah kebuasan menjadi manusia, kemudian mengubah manusia beradab menjadi manusia yang bermoral, sehingga seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan tetap berpegang pada larangan dan perintah yang digariskan oleh syariah. Kemudian, akhirnya menjadikan mereka manusia yang saleh. Meskipun kata-kata ini singkat, namun mengandung ribuan bidang pengetahuan. Karena praktek-praktek buruk dapat ditemukan di antara orang-orang Yahudi, naturalis, penyembah api, dan bangsa-bangsa lain, inilah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ilmu dari Allah Ta'ala berbicara kepada setiap orang dan bersabda, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku Rasul Allah kepada kamu semua. Itulah mengapa Al-Quran harus terdiri dari semua ajaran yang diwahyukan sebelumnya pada waktu yang berbeda, dan memiliki semua kebenaran di dalamnya yang disampaikan kepada penduduk bumi pada waktu yang berbeda melalui nabi yang berbeda. Artinya, berisi ajaran-ajaran sebelumnya yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Ini semua ada di dalam Al-Quran. Hadrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya menyatakan, Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia, bukan bangsa, negara, atau waktu tertentu. Adapun Injil hanya satu bangsa tertentu yang dipertimbangkan. Inilah mengapa Nabi Isa alaihissalam berulang kali mengatakan bahwa aku datang untuk mencari domba yang hilang dari Bani Israel. Demikianlah pengumuman Nabi Suci SAW sesuai dengan perintah Allah bahwa aku adalah utusan Allah untuk seluruh dunia. Ini juga membuktikan bahwa Al-Quran adalah sarana petunjuk bagi seluruh dunia. Di dalamnya terkandung petunjuk yang diturunkan kepada manusia terdahulu sesuai dengan kondisinya, dan juga terdapat
perintah-perintah bagi mereka yang datang setelahnya. Ini adalah hukum abadi. Selain ini, tidak ada hukum lain yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Kemudian, seraya menjelaskan bahwa Al-Quran berisi semua ajaran dan bahwa Al-Quran merupakan khazanah itu sendiri, Hadrat Masih Maud salam menyatakan, Al-Quran adalah hukum yang bijak dan abadi dan merupakan khazanah dari semua ajaran. Dengan demikian, mukjizat pertama Al-Quran adalah ketinggian ajaran-ajarannya. Kemudian mukjizat kedua dari Al-Quran adalah nubuatannya yang agung. Sebagaimana terdapat nubuatan yang begitu agung dan menakjubkan dalam surah Al-Fatihah, surah At-Tahrim, surah An-Nur, era Mekah dari kehidupan Nabi Suci SAW penuh dengan nubuatan. Jika seorang bijak merenungkannya dengan mengedepankan rasa takut kepada Tuhan, maka mereka akan mengetahui seberapa banyak kabar gaib yang diberikan kepada Nabi Suci SAW. Apakah ini masalah kecil? Pada saat seluruh bangsa menentang beliau SAW dan tidak ada simpatisan atau sahabat untuk menyatakan bahwa sayuh zamul jam'u wa yuwalluna dubur, golongan itu segera akan dikalahkan dan mereka akan membalikan punggung mereka, melarikan diri. Artinya, kelompok mereka akan dikalahkan dan mereka akan membelakangi dan melarikan diri. Inilah maksud dari ayat tersebut. Hadrat Masih Maud salam menyatakan, apakah ini masalah yang tidak penting? Seandainya beliau memiliki sarana-prasarana yang dibutuhkan, maka pernyataan seperti itu dapat dibuat bahwa mereka dapat menghancurkan musuh. Jika Nabi Suci SAW memiliki sarana, maka mungkin dapat dikatakan bahwa mereka, yakni Makkah, dapat dihancurkan. Tetapi dalam kondisi demikian, Rasulullah SAW menubuatkan kemenangannya sendiri, kehinaan dan kegagalan total pihak musuh, dan pada akhirnya inilah yang terjadi. Nubuatan yang disebutkan dalam Al-Quran ini diberikan kepada Nabi SAW oleh Allah Ta'ala ketika beliau berada di Mekah. Dan itu juga di tahun-tahun awal ketika kondisi umat Islam sangat lemah ketika berada di Mekah. Lalu lihat bagaimana nubuatan itu digenapi. Kita melihat bahwa nubuatan ini sering dikaitkan dengan pemenuhannya pada Perang Ahzab dan dalam kaitannya dengan kejadian lain juga ketika pasukan kafir yang kuat berbalik dan melarikan diri. Kemudian Hadrat Masih Maud salam menyatakan, lalu betapa agung dan tak tertandinginya nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengan masyarakat yang akan berdiri 1300 tahun kemudian dan juga mengenai keadaan dan tanda-tanda zaman itu. Artinya, betapa luar biasanya nubuatan-nubuatan tentang masa Hadrat Masih Maud salam. Saya telah menyebutkan beberapa sebelumnya juga di dalam khutbah Jumat sebelumnya dan masih dipenuhi dengan kecemerlangan seperti itu. Hadrat Masih Maud salam melanjutkan, silahkan tunjukkan nubuatan-nubuatan dari kitab lain di dunia ini. Dapatkah mereka bersaing dengan nubuatan tentang kedatangan Hadrat Masih Maud salam? Kemudian mengenai keutamaan Al-Quran dan fakta bahwa setiap perintah penuh dengan tujuan dan hikmah, Hadrat Masih Maud salam menyatakan, keistimewaan ini terdapat di dalam Al-Quran, bahwa setiap perintah memiliki tujuan dan manfaat, yaitu memiliki tujuan. Dan inilah mengapa ada banyak penekanan dalam Al-Quran untuk bertindak dengan akal, untuk memahami, untuk merenungkan secara mendalam, dan untuk bertindak dengan takwa. Merenungkan secara mendalam berarti bertindak dengan logika, akal, dan kesalehan. Ketakwaan juga diperlukan. Dan inilah perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Tidak ada kitab lain yang berani menyajikan ajarannya untuk kritik terbuka dan keras dalam masalah intelek dan nalar. Dalam memberikan contoh Injil, Hadrat Masih Maud salam menyatakan, para pendukung Injil yang licik dan lihai, setelah menyadari bahwa Injil tidak bernyawa ketika diteliti melalui lensa nalar, dengan cerdik menambahkan keyakinan mereka bahwa Trinitas dan penebusan dosa adalah suatu misteri, sehingga nalar manusia tidak mungkin mencapai esensinya. Ini adalah bidang pengetahuan yang sangat sulit. Anda tidak dapat mencapainya, jadi terima saja apa adanya. Namun kebalikan dari ini adalah ajaran Al-Quran yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab
alladzina yadhkurunallah. Sesungguhnya dalam penciptaan seluruh langit dan bumi serta pertukaran malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ini adalah yang agama Islam seru untuk Anda. Ada perintah yang jelas dalam ayat ini bahwa orang bijak harus bertindak dengan kebijaksanaan dan kecerdasan, dan dia harus merenungkannya. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihi salam tentang Al-Quran Syarif, bahwa ini adalah kitab suci yang terjaga, dan bahwa kesaksian ajaran Al-Quran adalah melalui bahasa hukum alam. Beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang dimuliakan, kitab yang tersembunyi, yakni sesuatu yang terjaga. Tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali orang yang telah disucikan. Beliau bersabda, bahkan seluruh lembaran ilahi terjaga dalam peti yang sangat kuat. Apakah makna bahwa Al-Quran Majid merupakan kitab yang tersembunyi? Wujud Al-Quran tidak sebatas lembaran kertas saja, namun ia merupakan suatu kitab yang tersembunyi, yang disebut dengan lembaran fitrati, yakni kesaksian terhadap seluruh ajaran Al-Quran adalah terpenuhi melalui segala ungkapan hukum alam hingga yang sekecil-kecilnya. Ajaran dan keberkatan-keberkatannya bukanlah seperti suatu kisah yang dapat dengan mudah hilang, tetapi siapa saja yang memahami dan mengamalkannya, ia akan meraih karunia-karunia Allah Ta'ala. Namun hendaknya diingat bahwa hanya pada wujud-wujud yang sucilah rahasia-rahasia dan kedalaman Al-Quran tersingkap. Maka dari itu adalah perlu meraih keberkatan untuk berada dekat dengan wujud-wujud suci itu. Dan di zaman ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam lah wujud tersebut. Hendaknya kita menelaah dan merenungi ilmu-ilmu yang telah dikaruniakan Allah Ta'ala kepada beliau dan yang telah beliau jelaskan kepada kita. Kemudian terdapat juga penjelasan dan penafsiran berdasarkan ilmu yang telah beliau ajarkan tersebut di dalam literatur Jemaat Ahmadiyah. Hadrat Masih Maud alaihi salam tentang sebab Al-Quran disebut sebagai zikr, beliau bersabda, Al-Quran tidaklah membawa ajaran yang baru, tetapi ia mengingatkan kembali kepada syariat, jalan yang telah terdapat di dalam diri manusia dalam berbagai corak potensi, yaitu kesabaran, keberanian, kekuasaan, kemarahan, kesederhanaan, dan lainnya. Jadi, apapun jenis fitrat yang terkandung di dalam batin, Al-Quran mengingatkannya kembali, sebagaimana difirmankan, fi kitabim maknun, yakni mengingatkan kembali kepada apa-apa yang ada di dalam lembaran fitrati, yaitu seperti suatu kitab tersembunyi, di mana tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Alhasil, sesuai pandangan ini pun, hendaknya kita membaca Al-Quran. Al-Quran Syarif memberi bimbingan kepada kemampuan-kemampuan fitrati manusia untuk menuju fitrat yang benar. Alhasil, terkait fitrat hakiki ini, yang mana dewasa ini ada sebagian manusia yang telah jauh darinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran suci, dewasa ini kita melihat tengah lahir kecenderungan bahwa manusia membuat undang-undang yang bertentangan dengan akhlak dan fitrat hakikinya. Manusia tengah berusaha untuk mengusik atau fitrat hakikinya. Allah Ta'ala berfirman, renungkanlah dan tadaburilah Al-Quran, dan dengan mengamalkannya, kalian akan diperlihatkan standar fitrat manusia yang tinggi. Jadi, adalah penting merenungkannya, dan dengan cara inilah hendaknya kita membaca dan memahami Al-Quran Karim. Dengan ini, kita dapat terhindar dari berbagai racun atas nama kebebasan yang tengah menyerang baik anak-anak maupun dewasa.
Banyak orang tua yang juga bertanya tentang anaknya saat mereka kembali dari sekolah, bagaimana mereka memberikan jawaban kepada anak-anak. Jadi, jika kita merenungi dan membaca tafsirnya dan membaca literatur jemaat berkenaan tentang perintah-perintah Al-Quran Karim, maka para orang tua pun dapat memberi jawaban kepada anak-anak mereka. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, demikian jugalah kitab suci ini bernama Zikr, supaya ia dibaca, dan dengan ini mengingatkan manusia kembali pada potensi yang diturunkan Tuhan kepadanya yang ada di dalam diri manusia, yaitu potensi kerohanian, yang merupakan penerang kalbu. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan dengan ini memperlihatkan suatu mukjizat kerohanian. Bacalah ia berulang kali, maka kalian akan terus mengingatnya, yakni supaya manusia mengetahui ma'rifat-ma'rifat, hakikat-hakikat, dan mukjizat-mukjizat rohani yang ia sebelumnya tidak ketahui. Namun disayangkan, manusia meninggalkan tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai hudal lil muttaqin, dan menganggapnya hanya sekedar kumpulan beberapa kisah saja. Mereka dengan sangat mengacuhkannya dan menuruti keinginannya menjadikannya sebagai asatirul awwalin, yakni kisah-kisah lampau, seperti halnya kaum musyrik Arab. Beliau alaihissalam bersabda, itu adalah masa kebangkitan Rasulullah SAW dan turunnya Al-Quran. Beliau datang untuk mengingatkan kembali dunia pada kebenaran yang telah sirna. Kini telah tiba zaman sebagaimana Rasulullah SAW telah menubuatkan sebelumnya bahwa orang-orang akan membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak masuk ke dalam diri mereka. Demikianlah kita melihatnya, sangat banyak para qari, sangat banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi tidak ada yang mengamalkannya. Beliau alaihissalam bersabda, kini kalian tengah melihat bagaimana orang-orang membaca Al-Quran dengan nada dan qiraat yang indah, tetapi Al-Quran tidaklah masuk ke dalam diri mereka. Mereka tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, sebagaimana Al-Quran Karim memiliki nama zikir, ia turun di saat permulaan itu untuk mengingatkan kembali manusia akan kebenaran-kebenaran dan potensi yang terpendam dan telah terlupakan itu. Allah Ta'ala sesuai dengan janji teguhnya, yaitu inna lahu lahafizun. Di masa ini pun telah datang seorang pengajar dari langit yang merupakan pemenuhan dari janji wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan wujud itu adalah sosok yang tengah berbicara di tengah kalian ini. Beliau alaihissalam bersabda, seandainya kaum muslim mempergunakan akalnya dan mendengarkan perkataan wujud yang telah Allah Ta'ala utus ini, lihatlah keadaan di dalam kalian. Lihatlah kebutuhan zaman. Lihatlah keadaan kaum muslim secara umum. Mereka hanya bergantung pada memberi fatwa bahwa janganlah merusak nama Islam. Fahamilah hakikat Al-Quran Karim. Alhasil, kita para Ahmadi setiap saat hendaknya terus menilai diri kita sendiri. Sejauh mana kita telah memahami hakikat ajaran Al-Quran Karim dan berupaya untuk mengamalkannya, atau sejauh mana tengah mengamalkannya. Kemudian, dalam menjelaskan orang yang ingin mengenal ilmu hakiki Al-Quran Suci, beliau alaihissalam bersabda, sebagaimana Allah telah berkehendak, yakni agar manusia takut kepadanya, dia pun berkehendak supaya cahaya ilmu timbul di antara manusia. Tidak hanya rasa takut, tetapi juga agar lahir cahaya ilmu-ilmu yang dengannya manusia dapat menempuh tingkat ma'rifat. Mengapa harus lahir ini? Yaitu agar lahir ma'rifat, yaitu supaya pemikiran-pemikiran menjadi luas. Hal ini karena dengan mengetahui ilmu-ilmu hakiki, maka di satu sisi akan lahir rasa takut yang sungguh-sungguh, dan di sisi lain akan lahir penyembahan Tuhan melalui ilmu-ilmu tersebut. Ketika seorang mukmin berfikir dan merenungi Al-Quran Syarif seperti ini, dan dalam meraih ilmu-ilmu duniawi mereka pun menimbangnya dengan Al-Quran Karim, maka ma'rifat pun akan lahir darinya, dan rasa takut kepada Allah Ta'ala pun akan lahir. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, tetapi ada juga sebagian orang yang malang, yang meskipun berilmu, mereka justru jauh dari qada, hukum-hukum Allah, dan mereka mulai meragukan keberadaan wujud Allah Ta'ala.
Ada sebagian juga yang mengimani qada dan qadar namun meninggalkan ilmu-ilmu kerohanian, atau mereka yang meninggalkan Allah Ta'ala atas dasar mengikuti ilmu-ilmu duniawi, atau mereka takut terhadap ilmu yang mengajak kepada wujud Allah Ta'ala, lalu mereka meninggalkannya dan mengatakan bahwa ini adalah ilmu yang salah. Beliau alaihissalam bersabda, tetapi Al-Quran Syarif telah memberikan kedua ilmu itu dan memberinya secara sempurna. Al-Quran suci ingin mengenalkan ilmu-ilmu yang hakiki ini dan mengarahkan pandangan manusia ke arah ini, karena dengan inilah akan terlahir rasa takut kepada Tuhan, dan seiring dengan kemajuannya dalam ilmu ma'rifat Allah Ta'ala, maka sedemikian pula lah berangsur lahir rasa agung dan kecintaan terhadap wujud Allah Ta'ala. Manusia diberikan ajaran untuk patuh atas qada dan qadar adalah karena dengannya akan lahir sifat tawakal dan hanya bergantung pada zat Allah Ta'ala. Lalu dengan mengetahui hakikat-hakikat dari ridho kepada kehendaknya, maka ia akan menjadi ketentraman dan ketenangan yang sesungguhnya, yang merupakan tujuan hakiki dari najat keselamatan. Hadrat Masih bersabda, Allah Ta'ala telah memberikan sumber dan mata air ilmu-ilmu sejati kepada umat ini di dalam Al-Quran yang mulia. Siapa saja yang meraih hakikat dan ma'rifatnya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran suci, dan yang hanya diraih melalui takwa dan sikap takut yang hakiki kepada Allah, maka ia akan meraih ilmu-ilmu yang akan menjadikannya seperti misal para Nabi Bani Israel. Ya, hal ini sungguh benar, bahwa seseorang yang telah diberi senjata, jika dia tidak menggunakannya, maka ini menjadi salahnya, bukan salah senjata itu. Dewasa ini demikianlah keadaan yang dialami dunia. Kaum muslim, meskipun pada mereka ada Al-Quran Syarif, yang merupakan suatu nikmat yang tiada tandingannya, yang menurunkan keselamatan kepada mereka dari segenap kesesatan, dan mengeluarkan mereka dari seluruh kegelapan, tetapi mereka telah meninggalkannya, dan sama sekali tidak menghiraukan ajaran sucinya. Akibatnya adalah mereka telah sangat jauh dari Islam. Alhasil, sebagaimana Hadrat Masih Maud Islam telah bersabda, kaum muslim telah jauh dari ajaran agung Al-Quran Karim, dan muslim mereka hanya sebatas nama. Di media sosial, di berbagai waktu mereka kerap memperlihatkan video-video pendek yang darinya dapat diketahui dari interview mereka bahwa mereka sama sekali tidak tahu akan ajaran dasar dan sejarah Islam. Jadi, karena dorongan dari ulamanya, mereka lantas berupaya menyebut slogan dan mendatangkan kerugian atas jemaat Ahmadiyah dengan alasan melindungi kenabian. Al-Quran atau para sahabat, ada seorang yang menulis kepada saya dari Bangladesh bahwa ketika mereka berdemo dan menyerang, ada anak-anak juga yang melempar batu. Ada seorang Ahmadi yang mengatakan kepadanya, apa yang sedang kamu lakukan? Ia menjawab, ini ada di dalam Al-Quran, ini ajaran Islam. Ahmadi itu berkata, sebutkan ada di mana. Kami membaca kalimat syahadat. Ia pun lantas melempar batu. Jadi demikianlah para ulama mereka telah mendorong mereka sehingga mereka pun berjalan mengikutinya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari kekejian orang-orang yang keji itu, dan semoga kita dapat mendapat karunia agar di bulan Ramadan ini dan di masa setelahnya juga menjadi orang-orang yang memahami, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran Karim. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita dari kekotoran-kekotoran duniawi. Di bulan Ramadan ini, berilah perhatian khusus kepada doa-doa, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala menjaga setiap Ahmadi dimanapun juga dari segenap keburukan. Kepada mereka yang dipandangan Allah Ta'ala tidak dapat diperbaiki, semoga Allah menjadikannya sebagai tanda pelajaran, supaya mereka yang lain dapat menjadi orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Berdoa jugalah untuk keadaan dunia secara umum. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan dunia dari musibah peperangan. Kini saya akan menyampaikan tentang beberapa Ahmadi yang wafat. Pertama-tama adalah mubalik jemaat yang sangat taat dan memenuhi tanggung jawab wakafnya. Beliau adalah seorang yang sangat merendah dan mendapat karunia berkhidmat dalam waktu yang sangat lama. Dan beliau telah memenuhi segenap kewajiban beliau. Nama beliau adalah Munawar Ahmad Khurshid Sahib, mubalik jemaat di Afrika Barat. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam keluarga beliau, Ahmadiyah masuk melalui kakek beliau, Hadrat Mia Abdul Karim Sahib, yang beat di tahun 1903.
ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam melakukan perjalanan ke Jhelum. Tatkala peristiwa tuntutan Karamdin, setiap kali orang tua Maulwi Khursyid Sahib melahirkan anak, anak itu lantas sakit lalu meninggal. Ketika beliau lahir, beliau jatuh sakit. Saat itu tidak ada suatu cara sehingga kakek beliau, Mia Abdul Karim Sahib yang adalah sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau memutuskan untuk mewakafkan anak itu di jalan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, jika Tuhan memang memerlukannya, maka Dia sendiri yang akan menyelamatkannya. Alhasil, saat itu ada seorang tabib yang berasal dari desa yang jauh datang ke desa beliau dan mengobati beliau. Dan Allah Ta'ala pun menyembuhkan beliau seperti halnya mukjizat. Mertua beliau pun, Muhammad Khan Darweshi Sahib, bermimpi tentang beliau bahwa beliau berada di satu menara yang sangat tinggi dan bercahaya. Dan dikatakan kepada Darwesh Sahib bahwa beliau akan menyinari menara Ahmadiyah dan akan mendapatkan taufik untuk banyak mengkhidmati Ahmadiyah. Alhasil, Allah Ta'ala pun telah memberi taufik kepada beliau. Setelah menamatkan pendidikan di jamiah, hingga beberapa masa beliau tinggal di Pakistan. Kemudian di tahun 83, beliau berangkat ke Afrika. Beliau berkhidmat untuk waktu yang lama di Gambia, Senegal, dan negara lainnya. Beliau mendapat taufik berkhidmat sebagai amir di Senegal dan Gambia. Kemudian, karena sakit, pada tahun 2005 beliau datang ke UK. Meski demikian, beliau tetap menjalani jemaat Senegal dari sini selama belum ada mubalik di sana yang sanggup menjalankan nizam jemaat. Kemudian, dalam masa itu, pada tahun 2008 hingga 2012, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai dosen di Jamiah UK. Beliau memberi pengkhidmatan luar biasa dimanapun beliau bertugas. Banyak sekali yang baiat melalui perantaraan beliau. Ada 40 anggota parlemen yang masuk jemaat melalui perantaraan beliau. Atas keberhasilan ini, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah dalam pidato Jalsah Salanah menyebut beliau dengan Fatih atau penakluk Senegal. Beliau membawa sekitar 15 anggota parlemen ke Jalsah Salanah Jerman. Kemudian pada kesempatan Joe Pama Award yang diperuntukkan bagi para mubalik, beliau pun menerima Abdurrahim Nayyar Sahib Award. Beliau pun pergi ke Spanyol atas perintah saya untuk bertabligh ke komunitas Afrika yang tinggal di sana. Dan beliau sangat berhasil di sana. Banyak yang baiat di sana. Beliau pun mengajar di kelas Talimul Quran online di bawah Majelis Ansarullah UK. Dan beliau berkhidmat di sini hingga beliau wafat. Keluarga yang ditinggalkan 3 putri dan 3 putra serta istri. Ada 1 putra beliau yang menjadi mubalik di sini di UK. Daud Hanif Sahib yang kini menjabat sebagai prinsipal Jamiah Kanada pun pernah menjadi amir jemaat di Afrika di Gambia ketika Khursyid Sahib berkhidmat di sana. Beliau menuturkan, saya berkesempatan berkhidmat bersama beliau dari tahun 83 sampai 94. Selain menjadi mubalik, beliau mengajar agama di sekolah. Di masa itu, situasi pertabligan di Senegal sangat sulit. Beliau menuturkan, pada akhir tahun 85, beliau pindah ke daerah Farafini yang berada di perbatasan Senegal. Dengan tinggal di sana, beliau berencana agar berhasil mendirikan jemaat Ahmadiyah di Senegal. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Pemerintah Senegal saat itu tidak memberi visa untuk Pakistani manapun, tetapi Maulwi Munawar Khursyid Sahib memiliki kemampuan pandai bergaul dengan banyak orang dan beliau telah membangun relasi yang sangat baik. Beliau pun telah mampu untuk menggunakan bahasa Perancis. Maka dari itu, ketika beliau diperintahkan untuk berkhidmat di Senegal, beliau dengan cepat membangun hubungan dengan para penjaga di perbatasan. Kemudian, beliau mulai dapat keluar masuk ke Senegal karena adanya hubungan tersebut. Kemudian, melalui perantaraan seorang kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di sana,
beliau mulai mendalami bahasa Perancis. जल्द इन्होंने वहाँ Beliau mendapat izin dari pemerintah lokal bahwa di tempat ini beliau dapat belajar bahasa Perancis, yaitu bersama और kepala sekolah tersebut फिर वहाँ yang bernama एक Abdus Salam Bari Sahib. मास्टर जो थे प्राइमरी स्कूल के, उनके ज़रिए से इन्होंने मज़ीद फ्रेंच ज़ुबान सीखनी Jadi ini merupakan keberhasilan beliau sehingga beliau dapat terus masuk ke Senegal अब्दुल बारी साहब। secara berangsur. बहरहाल ये काम Kemudian beliau mendapat sejenis izin masuk khusus sehingga dengan ini kendaraan dari Gambia dapat masuk ke Senegal. इसके तहत गैम्बिया की गाड़ियों में सेनेगल जाया जा सकता था। Beliau biasa menempatkan literatur jemaat di dalam kendaraan dan bertablik di sana, dan melalui cara ini beliau dapat membaiatkan banyak orang. Ada beberapa Ahmadi yang sudah tinggal di wilayah Kolek dan ada juga mu'alim setempat, Hamid Mbaye Sahib. Beliau bekerja sama dengannya dan mendirikan jemaat baru di sana. Di Afrika jalanannya sangat rusak atau di beberapa tempat bahkan tidak ada jalan sama sekali. Namun beliau biasa menjangkau tempat yang jauh dengan sepeda motor, dan jalur sepeda motor sedemikian rupa sehingga semak-semak dan belukar sangat dekat, sehingga kaki beliau penuh dengan darah. Namun beliau tidak menunjukkan kekhawatiran tentang hal itu dan tetap sibuk dengan pekerjaannya. इनकी टांगें लहूलुहान हो जाती थी, Daud Hanif Sahib lebih lanjut menulis, awalnya ada banyak tantangan sehingga kami melakukan pekerjaan tabligh dengan sangat hati-hati. Namun lambat laun ketika kontak terjalin, jemaat diperkenalkan dan kami mulai menyampaikan pesan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah datang untuk kebangkitan Islam, dan pesan ini juga disampaikan kepada para pejabat juga, maka menjadi sangat mudah bagi beliau untuk melakukan perjalanan ke Senegal. Beliau secara teratur mengunjungi Senegal dan banyak jemaat didirikan di berbagai daerah di wilayah Kolek. Saya telah menyebutkan bahwa ada beberapa tempat di mana bahkan sepeda motor dan lain-lain tidak tersedia, sehingga beliau melakukan perjalanan jauh dengan gerobak keledai dan mengunjungi berbagai desa. Bahkan beberapa mubaligh yang saat ini bertugas di sana mengatakan bahwa sekarang ketika mereka pergi ke desa-desa tersebut, orang-orang menceritakan bahwa dulu Maulana Munawar Ahmad Khursyid Sahib sering mengunjungi kami dan melakukannya dalam keadaan yang sangat sulit. Jadi beliau biasa melakukan perjalanan ke daerah-daerah ini dan bertabligh di sana. Beliau menghabiskan banyak malam di sana bersama orang-orang dan beliau menyantap makanan lokal seperti jagung rebus atau millet. Ini menjadi makanan yang biasa beliau makan dan kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Beliau tidak pernah khawatir tentang pengaturan akomodasi. Beliau bahkan dimanapun beliau menemukan tempat tinggal, beliau tidur di sana dan makan apapun yang tersedia. Dengan cara ini, beliau menjadi sangat populer di kalangan masyarakat dan melakukan tabligh dengan sangat baik. Ketika Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah melihat mimpi bahwa jemaat mengalami kemajuan di negara-negara berbahasa Perancis, Munawar Ahmad Khursyid Sahib keluar dari wilayahnya dan memfokuskan upayanya di Senegal. Beliau kemudian dikirim ke sana dan bertabligh kepada orang-orang berpengaruh dan juga anggota DPR, dan sebagai hasilnya 14 orang anggota DPR mendapatkan taufik untuk baiat. Hal ini berdampak sangat baik bagi jemaat dan jemaat mulai kokoh berdiri di sana. Untuk memperkuat nizam jemaat seiring dengan bertambahnya jumlah mu'allimin, diperlukan juga taklim, tarbiyat, dan pelatihan anggotanya. Yang dilakukan setiap tahun, dan Maulana Sahib melakukan pekerjaan ini dengan usaha dan keberanian yang besar. Pada tahun 97, beliau ditunjuk sebagai Presiden Nasional Jemaat di Senegal dan beliau mengabdi dengan usaha keras sampai akhir.
1997 में Beliau lebih lanjut menulis bahwa semangat ketaatan kepada khalifah saat itu sangat mengakar dalam diri almarhum. Saya telah melihat ini juga bahwa ketika beliau datang ke sini, ke Inggris, beliau sakit parah selama 10 tahun terakhir, tetapi meskipun kesehatannya buruk, setiap kali beliau ditugaskan pekerjaan apapun, beliau segera berusaha untuk memenuhinya. Beliau memiliki hasrat yang besar untuk tabligh. Wajihullah Sahib yang berkhidmat sebagai mubalik di Senegal menuturkan, ketika saya datang ke sini, saya mendengar banyak tentang Munawar Sahib, dan kemanapun saya pergi, orang-orang di sana menceritakan tentang beliau dengan sangat penuh kasih. Seorang mu'alim setempat, Muhammadu Tafsir Mara Sahib menulis, saya menerima Ahmadiyah melalui Munawar Ahmad Khursyid Sahib, dan beliau mengajari saya dengan sangat baik dan memberikan tarbiyat kepada saya dengan usaha dan cinta yang besar. Hasilnya, saya menempuh pendidikan di Jamiah Ahmadiyah Ghana dan mendapatkan taufik mengkhidmati jemaat. Beliau sendiri berasal dari Senegal dan selanjutnya menuturkan, saya mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan banyak waktu bersama beliau. Beliau sangat mencintai khilafat dan beliau secara khusus menasihatkan kepada saya untuk tetap terikat dengan khilafat. Kualitas lain yang saya amati adalah bahwa beliau tidak pernah melewatkan salat tahajud dan beliau juga akan menasihati kami untuk selalu melaksanakan salat tahajud dan secara khusus berdoa untuk Khalifatul Masih dalam salat tahajud. Mu'alim Sahib lebih lanjut menulis, beliau adalah orang yang sangat bertakwa dan pekerja keras. Beliau melakukan perjalanan melintasi seluruh negara Senegal. Beliau selalu berusaha untuk mengunjungi setiap desa dan menyampaikan pesan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Saya adalah saksi fakta bahwa ketika Munawar Sahib terlibat dalam pekerjaan jemaat, beliau tidak peduli apakah itu siang atau malam, atau apakah beliau minum atau makan minum atau tidak. Beliau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala dan seringkali kami menyaksikan peristiwa yang mencerminkan hal ini. Beliau lebih lanjut menuturkan, pada suatu kesempatan ada acara jemaat dan orang-orang bepergian untuk menghadirinya. Salah seorang Ahmadi jatuh sakit dan ingin pulang. Dia diberi izin untuk kembali, tetapi ketika hendak naik bus, Munawar Sahib menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak duduk di bus itu tetapi di bis lain. Pada saat itu, saya berpikir dalam hati bahwa bis ini akan mengalami kecelakaan dan jika dia duduk di dalamnya, orang akan mengatakan bahwa dia pergi ke acara jemaat dan meninggal karena kecelakaan. Persis seperti itulah yang terjadi. Bis yang beliau hentikan mengalami kecelakaan. Karena Ahmadi tersebut duduk di bis lain, maka dia dengan selamat kembali ke rumahnya. Akibat kejadian ini pula, keimanan masyarakat meningkat. Orang-orang sangat mencintai beliau dan ini dapat diukur dari fakta bahwa salat jenazahnya dilakukan secara gaib di berbagai daerah di Senegal dan banyak non-Ahmadi juga menghadiri salat tersebut. Kemudian Ketua Jemaat Fatak, Fogan Faiz Sahib mengatakan, sangat sulit bagi siapapun untuk bekerja dengan semangat yang sama seperti dulu. Munawar Ahmad Khursyid Sahib. Diallo Sahib, seorang mu'alim lokal lainnya menuturkan, ketika Munawar Sahib pertama kali datang ke Senegal, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan beliau dalam waktu yang sangat lama. Beliau adalah sosok yang sangat bertakwa dan berani. Saat dalam perjalanan jemaat, beliau melakukan pekerjaan tabligh dengan hikmah dan keberanian yang tinggi. Beliau juga orang yang sangat adil dan memperlakukan anggota jemaat dengan penuh cinta dan kesetaraan. Raja Burhan Sahib mengatakan, menjelang akhir hayatnya, ketika beliau sakit parah dan harus menjalani cuci darah setiap hari, beliau bertemu saya sekali di sebuah pernikahan dan berkata, saya telah membuka toko. Saya bertanya kepadanya apa yang dia maksud dengan membuka toko. Dan beliau mengatakan, saya tinggal di rumah. Lalu saya meletakkan meja di luar, dan di musim panas, saya menyediakan air dan literatur jemaat. Mereka yang lewat, jika mereka membutuhkan air, maka saya menyediakan air dan juga memberikan literatur jemaat kepada mereka. Beliau tidak duduk diam selama sakit, tetapi bahkan kemudian menemukan cara baru untuk bertabligh. Mereka yang bertanya bagaimana seharusnya melakukan tabligh, jika seseorang mencoba mencari berbagai jalan tabligh, mereka akan dapat menemukannya. Yang dibutuhkan hanyalah semangat.
Kualitas lain dari Munawar Ahmad Khursyid Sahib adalah beliau mampu mempelajari bahasa baru dengan cepat. Berbagai bahasa digunakan di Gambia dan beliau dapat berbicara dalam berbagai bahasa tersebut. Sehubungan dengan ini, beliau mengatakan bahwa mubalik Gambia yang belajar di sini di Jamiah Ahmadiyah UK, Abdullah Sahib, Abdurrahman Sahib, dan Muhammad Mobai Sahib berasal dari 3 suku yang berbeda dan tidak dapat memahami bahasa lokal satu sama lain. Namun saya dapat berbicara ketiga bahasa suku mereka. Istri beliau, Nusrat Jahan Sahibah, mengatakan beliau sangat memberikan perhatian pada tarbiyat anak. Beliau seorang yang penuh kasih sayang dan memiliki kecintaan yang tak terbatas untuk khilafat. Beliau memenuhi hak wakafnya. Dia menempuh segala upaya yang memungkinkan untuk menyelesaikan semua perselisihan dan pertengkaran. Beliau sangat ramah. Di Afrika, ketika beliau berangkat untuk perjalanan tabligh, beliau berkata, "Jangan khawatir tentang kapan saya akan kembali. Saya akan kembali ke rumah setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya." Istri beliau mengatakan bahwa beliau memiliki semangat untuk menyebarkan dakwah Islam Ahmadiyah. Dia mendapatkan banyak kesempatan untuk bertabligh di Spanyol dan meskipun sedang tidak sehat, beliau pergi berkali-kali. Dengan cara itu, beliau menjalin kembali hubungan dengan mereka yang hilang kontak dengan jemaat. Putra beliau Muhammad Ahmad Khursyid, seorang mubaligh, berkata, beliau selalu menasihati saya bahwa saya harus membantu orang lain karena ini adalah bentuk ibadah yang sangat baik dan Allah Ta'ala senang terhadapnya. Putra beliau mengatakan, dalam diri beliau, kami selalu melihat teladan amalan dari ajaran Islam. Salman Salmi Sahib dari Spanyol menulis, selama kunjungannya ke Spanyol, saya mendapatkan kesempatan untuk menemaninya dalam banyak kegiatan tabligh. Hal menakjubkan yang saya lihat adalah bahwa beliau dapat memulai percakapan dengan orang yang lewat dan berkenalan dengan mereka. Dalam waktu singkat, beliau dapat menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Beliau kemudian mengatakan bahwa orang itu berasal dari desa ini dan itu, dan desa-desa di sekitar daerah itu adalah ini dan itu, dan orang-orang itu sangat tulus. Beliau mengenal orang-orang berpengaruh dari berbagai daerah, dan karena beliau berbicara dalam bahasa-bahasa Afrika, karena itu mereka mendengarkan beliau. Mereka tercengang dan juga senang. Setelah 2-3 pertemuan, beliau biasa menjalin ikatan dengan mereka dan kemudian menyampaikan pesan jemaat kepada mereka. Salman Salmi Sahib menuturkan, alih-alih bertabligh kepada mereka pada pertemuan pertama, beliau pertama-tama menjalin hubungan pribadi dan kemudian pada kunjungan kedua atau ketiga, beliau bertabligh kepada mereka tentang Ahmadiyah. Beliau mengatakan bahwa melalui hubungan pribadi dan akhlak beliau, pekerjaan dasar telah diselesaikan dan kemudian orang akan dengan mudah berbaiat. Alhasil, beliau memberikan jasa besar di Spanyol dan juga mendirikan jemaat di sana. Beliau memiliki hasrat sejati untuk menyebarkan ajaran Ahmadiyah, Islam sejati. Memang benar bahwa di samping ini beliau sangat rendah hati. Ketika saya memintanya untuk pergi ke Spanyol, beliau pergi tanpa memberikan alasan apapun, meskipun beliau sedang tidak sehat saat itu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada jemaat para mubaligh yang setia, yang berkhidmat tanpa pamrih, dan memenuhi tugas mereka. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Jenazah kedua adalah Iqbal Ahmad Munir Sahib, seorang mubaligh dari Pakistan dan putra Chaudhry Munir Ahmad Sahib. Beliau wafat baru-baru ini. Ahmadiyah diperkenalkan pada keluarga beliau melalui kakek dari pihak ayah, Chaudhry Ghulam Haidar Sahib, pada tahun 1895. Almarhum menyelesaikan studinya dari Jamiah Ahmadiyah pada tahun 1983. Setelah itu beliau bertugas di bawah Islah Irsyad Markaziyah. Kemudian dari tahun 2001 hingga 2008 beliau bertugas di Sierra Leone dan kemudian kembali ke Pakistan. Beliau kemudian bertugas di berbagai distrik di Pakistan. Beliau sakit jantung, tetapi meskipun demikian beliau bekerja dengan giat. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Beliau melakukan pengkhidmatan dengan penuh ketekunan dan fokus. Beliau memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang dan merupakan sosok yang mukhlis. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang putra. Abdul Wakil Sahib yang adalah seorang mubaligh menulis, beliau adalah orang yang dicintai oleh setiap orang dan memiliki ikatan yang dalam dengan khilafat. Beliau adalah orang yang penuh kasih dengan kepribadian yang menakjubkan. Beliau sangat baik hati. Setelah pertemuan singkat dengan beliau, orang akan tahu bahwa beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Syed Munir Ahmad Sahib yang merupakan naib amir dari Karachi dan pernah bekerja dengan beliau berkata, beliau adalah seorang pekerja keras dan sosok yang mukhlis.
pekerjaan apapun yang ditugaskan kepadanya, beliau akan memprioritaskannya dan segera menyelesaikannya. Beliau biasa datang ke kantor dan menasihati kami berdasarkan pengalamannya. Beliau lebih lanjut mengatakan, ini memberi saya banyak dukungan. Beliau memiliki hati yang murni. Beliau memiliki hubungan pribadi dengan semua orang di wilayahnya, sehingga beliau dapat menyelesaikan berbagai hal dengan sangat mudah. Oleh karena itu, beliau diperintahkan untuk mengingatkan orang lain tentang membayar canda, dan hal ini berdampak besar pada orang lain. Semoga Allah telah melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum dan meninggikan derajat almarhum. Jenazah yang ketiga adalah Sayyidah Nusrat Jahan Begum Sahibah, istri almarhum Mia Abdul Azim Sahib Darwish dari Kadian yang wafat baru-baru ini. Beliau terbaring di tempat tidur selama beberapa waktu. Pada masa-masa awal, ketika mereka hidup dalam keadaan serba sulit, beliau adalah wanita pertama yang datang dari negara bagian Orissa. Almarhum menghabiskan waktu dalam kondisi sulit bersama suaminya. Dengan penuh kesabaran dan rasa syukur, beliau rajin salat dan puasa, rajin berdoa, dan sosok wanita yang mukhlis. Beliau secara teratur membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada banyak anak-anak dan wanita. Pada hari-hari keadaan sulit, pendapatan mereka rendah sehingga beliau memutuskan untuk memelihara ayam untuk bertahan hidup, alih-alih mencari bantuan orang lain. Beliau selalu siap mengkhidmati ciptaan Allah. Di Kadian, beliau biasa membantu mengatur kain kafan untuk jenazah wanita dan membantu memandikan mereka. Beliau memiliki ikatan khusus dengan khalifah waqt. Beliau ambil bagian dalam setiap pengorbanan harta. Almarhum adalah seorang musiah dan meninggalkan 4 putra dan 1 putri. Beliau adalah ibu tiri dari Khursyid Anwar Sahib. Beliau adalah bibi dari pihak ayah almarhum Dost Muhammad Sahib Syahid Sahib, sejarawan jemaat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau serta meninggikan derajat beliau. Setelah salat Jumat, nanti saya akan memimpin salat jenazah secara gaib. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.